Oke, kita ulangi ya. Nah, Amsal 6 ayat 8, gimana contoh deep structure-nya? Tentu kita memahami tentang kerajinan semut, ya, kerja yang kuat, disiplin, memanfaatkan waktu, bahkan juga memahami ini adalah tentang siklus kehidupan. Nah, ini yang kamu tulis nanti di situ, ya. Lalu kemampuan semut mengenali musim, mempersiapkan diri menghadapi perubahan, mencerminkan kesadaran manusia akan sifat sementara kemakmuran. Ya, sekarang kaya, besok belum tentu. Oke, perlunya adaptasi terhadap ritme alami kehidupan. Ya, nah ayat ini juga mengisyaratkan perjuangan internal manusia antara keinginan untuk kepuasan instan dan kebutuhan untuk disiplin jangka panjang, serta konflik antara fokus pada diri sendiri dan tanggung jawab sosial. Pada intinya, Amsal 6:8 mengajak manusia untuk meniru kebijaksanaan semut, hikmat semut dalam planning, merencanakan, kerja keras, mempersiapkan diri, memanfaatkan setiap peluang yang ada untuk membangun masa depan yang lebih baik. Nah, ini pemikiran kita kan. Kalau kamu baca Amsal ini pasti ini tentang kesiapan di masa depan, mempersiapkan diri dari sekarang. Sehingga perlu disiplin, perlu kerja keras, ya, dan sebagainya. Mempersiapkan diri menghadapi berbagai macam perubahan. Nah, itu penting. Oke, tetapi kalau tadi kita baca tentang ini, nggak cukup hanya deep structure. Karena tadi pembacaan kita adalah pembacaan yang bersifat tadi apa? Tipologis dan alegoris. Ya, pembacaan yang bersifat noetik tadi, menyingkapkan makna spiritual dan misteri atau mistis. Oke. Nah, ada apa? Ada hal-hal yang dibalik makna, dibalik teks itu, atau ada hidden meaning. Ya, ini yang kita sebut sebagai tipologi atau teoria atau alegori. Nah, ini ya. Oke, tadi kita udah bahas di pertemuan sebelumnya. Sehingga kita lakukan yang namanya Christ Center. Nah, kamu lihat Amsal 6 ayat 8, mengamati ketekunan semut dapat diperhatikan melalui lensa yang berpusat pada Kristus. Nah, ini tipologinya. Pertama, tindakan semut dalam mempersiapkan makanan secara alamiah mencerminkan sifat Kristus sebagai penyedia dan pemelihara ilahi. Sebagaimana ditekankan dalam ajaran Yesus tentang pemeliharaan Allah terhadap ciptaan. Ya, Matius 6 ayat 26. Coba baca Matius 6 ayat 26. Di situ kan jelas dikatakan apa? Pandanglah burung-burung di udara, ya kan? Yang tidak menabur, tidak menuai, tidak mengumpulkan dalam lumbung, namun Bapamu yang di surga memberi mereka makan. Bukankah kamu jauh lebih berharga daripada burung-burung itu? Nah, ini pemeliharaan Allah atau penyedia ilahi. Ya. Nah, semut mempersiapkan itu makanan yang sudah disediakan oleh Allah. Jadi kita kelola. Gitu. Ya. Lebih lanjut, oke, jadi di sini tindakan semut mempersiapkan makanan. Lebih lanjut, etos kerja yang dicontohkan semut selaras dengan konsep kerja sebagai respon iman dalam perjanjian baru. Misalnya coba baca Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Coba baca. Itu yang kamu berbuat, dengan segenap hatimu, seperti itu Tuhan dan bukan untuk manusia. Iya, nah itu etos kerja. Apa yang kamu perbuat, bukan perbuat biasa, ini maksudnya kerja. Apa yang kamu kerjakan, itulah sebagai respon iman. Imannya apa? Kepada Tuhan. Ya. Nah, Kolose 3:23 menjelaskan setiap pekerjaan dilakukan sebagai ibadah kepada Tuhan, bukan sekedar pemenuhan kebutuhan duniawi. Prinsip ini mengintegrasikan diligensi, ya, kerajinan dunia dengan dimensi spiritual. Mengubah kerja menjadi sarana penyembahan dan pelayanan. Jadi kerja si semut itu jangan cuma hanya kamu lihat, oh ini cuma supaya bisa bertahan hidup di masa depan. Tapi kerja ini adalah kerja jadi sarana kita beribadah. Ya. Nah, jadi kalau kita mempersiapkan pekerjaan dengan baik, melakukan pekerjaan itu dengan baik, itu adalah satu sarana kita menyembah dan melayani Allah. Nah,
Sehingga Amsal 6 ayat 8 tidak hanya mengajarkan kebijaksanaan praktis, tapi mengarahkan pada pemahaman tentang kerja sebagai panggilan Kristen. Panggilan apa tadi? Orang Kristen yang bermakna. Oke. Yang kedua, kebijaksanaan semut dalam merencanakan masa depan ini juga menggemakan ajaran Kristus. Kan tadi semut apa? Mempersiapkan makanan untuk masa-masa sulit nanti kan. Nah, itu hubungannya dengan tipologi apa? Dengan Kristus. Fokus pada kekekalan dan investasi rohani. Nah, ayatnya mana? Misalnya kita bisa lihat perumpamaan gadis-gadis bijaksana itu ya. Matius 25. Dia mempersiapkan minyak cadangan sehingga pelitanya nggak mati. Ya kan? Kemudian bagaimana paling jelas itu dalam perumpamaan orang kaya yang bodoh. Ya. Nah, itu menekankan pentingnya kesiapsiagaan rohani dan pengumpulan harta di surga. Misalnya Matius 6 ayat 19 sampai 21. Ya. Nah, ini melampaui sekedar mempersiapkan materi. Tapi persiapan rohani itu penting, investasi rohani namanya. Ya. Misalnya dalam Paulus 2 Tesalonika 3 ayat 10, coba baca. Dan Kolose 3 23 tadi udah ya. Nah, 2 Tesalonika 3 ayat 10 coba baca. Sebab juga waktu kami dengar kata kamu, kami menjadi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang sedang bekerja, janganlah ia makan. Ini itu etos kerja. Ya, etika kita kerja yang mengintegrasikan ketekunan dengan motivasi spiritual. Oke. Pengakuan akan musim dan waktu yang tepat dalam Amsal 6:8 itu juga ada hubungannya dengan masalah kairos dalam teologi serta dalam pengkhotbah ya. Pasal 3 ayat 1 sampai 8, Galatia 6 ayat 9 coba baca. Galatia 6 ayat 9. Jangan menjadi berbuat baik karena Iya, akan ada waktunya menuai, ya kan? Ada waktunya, berarti segala sesuatu itu ada waktu atau kairos ini. Kan tadi semut kan ada waktu musim panas, ada waktu musim panen. Ada waktunya. Nah, ini dalam Galatia 6 ayat 9, ini tentang pentingnya bertindak tepat waktu dalam konteks rencana ilahi. Sehingga Amsal 6:8 dalam kerangka Christ Center ini menjanjikan ajakan untuk hidup bijaksana pun berorientasi pada nilai-nilai kekal kerajaan surga. Ya. Ini dapat ya banyak nilai rohaninya gitu. Investasi, ya ini bicara tentang hidup bijaksana seperti semut, tekun, berorientasi pada nilai-nilai kekal kerajaan Allah. Ya, jadi jangan hanya mengumpulkan materi di bumi, tetapi juga harta di surga. Tapi juga ada etos kerjanya ini. Ya, misalnya dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10, tapi ada musimnya. Oke, ada musimnya. Nah, kita kerjakan ini berarti ini kita lagi musim mengumpulkan harta. Sekarang ini kita hidup di bumi, lagi musim mengumpulkan harta di surga. Gitu. Ya. Oke, nah bagaimana pandangan eklesialnya? Nah, saya ambil misalnya dari Evagrius. Ya, coba baca Ika. Melalui semut. Melalui semut selalu tempatnya menunjukkan dalam praktis. Dalam praktis, sementara lebar mengenakan kontemplasi atas ciptaan dan sang pencipta. Ya. Baik yang murni maupun yang tidak murni, yang bijaksana maupun yang bodoh, menerapkan perkataan ini untuk menjaga jiwa mereka. Menurut pendapat saya, milim itu sesuai dengan realitas ciptaan, sementara madu melembangkan kontemplasi tentangnya. Dan sementara yang binasa, seperti yang tertulis, langit dan bumi akan berlalu. Madu tidak binasa. Dengan cara yang sama, perkataan Kristus, juru selamat kita telah tidak berlalu, tentangnya selalu berkata, perkataan yang menyenangkan seperti sari madu, manisnya adalah kesehatan bagi jiwa. Juga Daud berkata, betapa manisnya perkataanmu bagi langitku, dari madu bagi mulutku. Iya, ini skolia tentang Amsal ya. Nah, ini baca Evagrius. Ini saya ambil dari Catena Bible. Ya.
Ini. Nah, kamu kutip ini. Kamu tinggal terjemahkan, terus nah, nanti di bawah kamu kasih analisis. Ya. Kira-kira Evagrius ngomong apa ini? Nah, ini kalian harus bisa menangkap poinnya. Apa pikiran Bapak Gereja di sini? Evagrius misalnya. Hmm? Semut dan lembah. Oke. Terus? Lilin dan madu misalnya. Ya kan? Nah, semut dan lebah. Semut itu menunjukkan apa? Dalam praktis. Lebah menandakan kontemplasi atas ciptaan. Ya. Baik yang murni maupun yang bodoh. Menerapkan perkataan ini untuk kebaikan jiwa mereka. Pelan-pelan bacanya. Ya. Lilin itu realitas ciptaan. Madu melambangkan kontemplasi tentangnya. Sementara lilin binasa, langit dan bumi akan berlalu, madu tidak binasa. Nah, dengan cara yang sama, perkataan Kristus Juru Selamat tidak berlalu. Perkataannya menyenangkan seperti sarang madu. Manisnya bagi kesehatan jiwa. Daud juga berkata, betapa manisnya perkataanmu bagi langit-langit, lebih manis daripada madu bagi mulut. Nah, apa yang dia maksudkan di sini? Coba baca ini. Evagrius Tikus 99 menafsirkan antara penangkapan dan wileksa dualitas kehidupan rohani. Iya. Semut dan lebah sebagai simbol komplementer. Saling melengkapi. Ya. Terus? Semut yang digambarkan mengumpulkan makanan dengan kebun, merepresentasikan ya praktika, jalan praktis tadi. Semut praktis, kumpulin makanan. Oke, terus? Atau dalam kehidupan praktis yang menekankan kerja keras dan persiapan dunia. Nah, itu semut. Semut lambangnya apa? Kerja keras. Tapi ada persiapan di masa sulit. Oke, terus kalau lebah? Sebaliknya, lebah melambangkan kriya dalam kontemplasi yang mengarah pada pemahaman yang lebih dalam tentang ciptaan dan sang pencipta. Iya, jadi jangan cuma hanya materi aja yang kenyang. Tapi kamu nggak pernah merenung tentang Allah, tentang kebajikan, tentang kerohanian, itu percuma. Ya. Jadi ini saling melengkapi, semut dan lebah. Semut kerja keras, lebah itu lebih kontemplatif. Nah, itu yang saya maksud, kalian tuh ya jadi pemimpin yang punya hati yang penuh anugerah, itu maksudnya punya spiritualitas yang seimbang. Ya. Spiritualitas seimbang itu bukan berarti malas kerja, doa terus gitu, enggak. Tapi ada kerjanya, ada cari materinya seperti semut. Tapi sisi lain juga ada seperti lebah. Lebah itu apa? Jalan kontemplasi. Nah, itu hikmat patristik, ya. Terus Evagrius menggunakan metafora lilin dan madu untuk membedakan antara realitas duniawi yang fana dan kebenaran rohani yang abadi. Lilin, Di aspek material dari ciptaan, binasa seiring berjalannya waktu. iya, kamu kayak nyalain lilin, kamu belajari apa? Oh, ini paling 1 jam udah habis lilinnya, mati ya kan? Itu berarti lilin itu mewakili apa? Aspek material dari ciptaan yang akan binasa seiring berjalannya waktu. Nah, itu maksudnya lilin tadi. Kalau madu? Sementara madu melambangkan kontemplasi iman Kristus. Nah, madu itu kan manis ya. Nah, itu melambangkan kita mencicipi kontemplasi. Kayak tadi, lebah kontemplasi. Madu, lebah kan menghasilkan apa? Madu kan. Madu itu
hasilnya, hasil kontemplasinya, yaitu manis. Kalau kita minum madu itu sehat. Jadi kalau semut cari uang, uang nggak bisa dimakan. Uang untuk beli sesuatu, gitu. Ya, misalnya uang untuk beli Alkitab. Alkitab itu madunya. Tapi untuk belinya semut. Madunya ada di mana? Dalam perkataan Kristus. Lebahnya apa? Lebahnya adalah kamu kontemplasi. Hasilnya madu. Madu itu apa? Manis. Manis akan perkataan firman. Nah, ini yang akan memberikan kesehatan bagi jiwa. Seperti kita minum madu, madu itu menyehatkan tubuh kita. Firman itu menyehatkan jiwa kita. Oke, terus. Dengan demikian, Evangelis menekankan tentunya keseimbangan antara tindakan nyata di dunia dan kehidupan spiritual untuk mencapai kebijaksanaan. Iya, ada keseimbangan antara tindakan nyata di dunia dan perenungan spiritual untuk mencapai kebijaksanaan. Nah, ini kalau kita belajar dari semut. Semut nggak cukup, ada lebah. Lilin nggak cukup, harus ada madu. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita coba mau baca yang Chrysostom. Ini agak panjang. Apa yang dia katakan? Coba baca lagi. Pergilah kepada lebah, pulang ke gereja dan pelajarilah pekerjaan tentang terang yang dilakukan di dalamnya, dan bagaimana gereja dalam kekudusan mencapai apa yang dilakukannya. Lihatlah betapa bijaksana dan murninya yang menampilkan dirinya di hadapan raja-raja dan warga negara biasa, baik orang kaya maupun orang miskin, dan hormati resepnya untuk keselamatan mereka sendiri, walaupun gereja tentu saja lemah dan dipandang hina di dunia ini. Tetapi ketika gereja menaruh imannya kepada Kristus, ia ditinggikan. Dalam Kristus sesungguhnya ada pertemuan yang kaya dan mewah untuk waktu yang telah ia tetapkan. Gereja tidak terlalu melihat apa yang ada sekarang, tetapi lebih membayangkan rencana untuk masa depan. Ia mempersiapkan perbekalan di musim panas dan menyimpan hasil panen yang besar pada waktu panen. Terus? Perhatikan saya katakan, betapa lebah itu peduli tentang masa depan. Kamu juga hendaknya menikmati kemah dalam hidup ini, tapi berhati-hatilah agar dengan datangnya musim dingin, rumahmu tidak didapati kosong dan kekurangan makanan. Perhatikan bagaimana sudah memperlakukan semua orang dengan setara. Dia tidak hanya berguna bagi raja-raja, tetapi juga bagi warga negara biasa. Obatnya menyembuhkan keduanya, melayani alam, tetapi tidak mencari imbalan. Kamu juga hendaknya menurunnya dengan menghargai, bukan terutama orangnya, tetapi sifat pekerjaan yang dilakukan. Dan apakah lebah memiliki keindahan dalam tubuhnya? Sama sekali tidak. Nah, alasan ini agar orang-orang malas tidak menemukan alasan dalam kelemahan mereka. Kalau memilih yang berlemah di antara hewan sehingga dia dapat menghilangkan dari mereka alasan apapun. Tidak menyenangkan semua orang, bahkan bagi mereka yang tidak memiliki sarana atau harta benda. Setiap hari di ladang dan di kota, kita mendengar semua orang mengucapkan pujian yang tak terhitung jumlahnya kepada serangga ini. Apa yang kalian tangkap di sini? Apa? Lebah sebagai simbol keputusan beda dan kesatuan cipta benar-benar apa artinya lebah ini sebagai simbol kekudusan dalam gereja. Kalau semut? Coba kita baca lagi ini ya, satu lagi yang dia tulis. Ya, Ika. Apakah kamu tidak mau belajar dari kitab suci yang mengajarkan bahwa bekerja itu baik, dan bahwa siapa yang tidak mau bekerja jangan lalu makan? Pelajarilah pelajaran sini dari makhluk-makhluk yang tidak berakal. Kamu harus menerima dari makhluk ini, yaitu semut, nasihat terbaik untuk hidup rajin. Kagumlah Tuhanmu bukan hanya karena ia telah menciptakan langit dan matahari, tapi juga karena ia telah menciptakan semut. Sebab meskipun makhluk ini kecil, dia memberikan banyak bukti kebesaran nikmat Allah. Itu dia. Tadi lebah, sekarang semut. Ya, coba terus.
Pertimbangkanlah dengan jasmani tersebut itu, dan pertimbangkanlah bagaimana Allah telah menanamkan dalam tubuh yang begitu kecil, kalian yang henti-hentinya untuk bekerja. Sementara belajar kerajinan dari makhluk ini, kamu harus mengambil dari lebah pada saat yang sama pelajaran tentang terapian, kerajinan, dan struktur sosial. Sebab bukan terutama untuk dirinya sendiri, melainkan untuk kita, yang bekerja dan terjadi lelah setiap hari, yang memang merupakan hal yang sangat pantas bagi seorang Kristen. Tidak mencari kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain. Sama seperti lebah menjelajahi seluruh padang rumput agar ia dapat mempersiapkan perjamuan untuk orang lain, demikian juga hai manusia, kamu hendaknya melakukan hal yang sama. Iya. Nah, ini tentang apa ini? Chrysostom. Kita tentang bahas ketentuan dan disiplin dan melatih spiritualitas kita seperti seperti itu dia mempersiapkan makanannya. Dan tentu juga kita dalam mempersiapkan kita disiplin harus ketekunan apa yang kita kerjakan itu. Hubungannya dengan lebah? Belajar juga dari lebah. Ya kan? Nah, lebah itu apa dia bilang kalau Chrysostom? Dia rajin nggak hanya untuk dirinya, tapi untuk orang lain. Semut rajin, tapi belajar dari lebah. Apa? Madunya untuk kita. Ya kan? Kalau semut ya buat semut itu. Tapi kalau lebah dia kerja rajin ngumpulin apa itu ya? Bunga. Dia kan makanannya apa? Sari-sari bunga itu kan. Tapi hasilnya madu buat siapa? Iya, dia nggak minum madunya sendiri, gitu. Itu artinya kerukunan, kerapian, kerajinan, kerukunan sosial. Ya, nah, itu kata Chrysostom. Oke, coba kita baca ini ya. Chrysostom mengaplikasikan dalam konteks gerejawi, ya benar ya, tentang semut dan lebah ini di dalam konteks gerejawi atau perilaku kita sebagai orang percaya. Nah, ia menggunakan lebah sebagai alegori untuk gereja. Apa itu? Karakteristik gereja dia rajin, tekun, dan berorientasi pada pelayanan tanpa pamrih. Seperti lebah tadi. Chrysostomos mengajarkan umat Kristen untuk pergi kepada lebah dan belajar dari gereja bagaimana menjalankan pekerjaan terang dalam kekudusan. Nah, itu seperti lebah. Gereja seperti lebah harus jadi teladan dalam mempersiapkan diri untuk masa depan rohani. Tadi dikatakan Pak Krisman ya kan, investasi rohani, melayani tanpa memandang status sosial, junjung tinggi nilai-nilai seperti kerapian dan harmoni sosial. Chrysostomos juga mempertahankan nilai teladan semut. Semut ini dalam hal ini mengajarkan apa? Etos kerja yang kuat, tidak malas. Jadi kalau kalian malas, kita malas-malasin malu sama semut. Ya, sama semut aja kalah. Bukan kalah Pak, takut semut. Nah, itu lebih parah ya. Sama kayak kalian takut kecoa. Coba apa kalau dari kecoa kita belajar apa? Nah, walaupun dia bukan kayak lebah ya, datang bau dan sebagainya. Tapi kecoa di mana-mana ada loh, benar nggak? Kayak tikus, kayak semut. Hah? Kamu nggak pernah bisa basmi itu kecoa. Oke? Nah, itu karena apa? Kecoa itu juga rajin, nggak males gitu. Maka nggak pernah namanya kecoa lapar itu nggak pernah ada. Ya, manusia lapar ya banyak. Iya. Menekankan apa? Kebijaksanaan ilahi dapat ditemukan dalam makhluk ciptaan yang paling kecil dan sederhana. Oke, kalau dua-duanya dibandingkan gimana? Coba baca. Nih, Imelda. Baik itu.
Paulus maupun Kristus Thomas melihat Amsal 6 ayat 8 sebagai sumber kebijaksanaan, meskipun dengan penekanan yang berbeda. Paulus fokus pada dimensi kontemplatif dan perbedaan antara realitas duniawi dan rohani, sementara Kristus Thomas lebih menekankan pada aplikasi etis dan sosial dari ayat tersebut dalam konteks gereja dan kehidupan Kristen praktis. Meskipun demikian, kedua bapak gereja ini sepakat bahwa Amsal 6 ayat 8 mengajarkan nilai fundamental tentang kerajinan, kesiapan, dan pelayanan yang relevan bagi kehidupan rohani seseorang dan komunitas gereja sepanjang zaman. Iya, oke, itu perbandingannya. Nah, kira-kira kita udah nangkap ya apa yang diajarkan sama gereja, misalnya Chrysostom dan Evagrius. Nah, kamu harus kombinasikan tadi dengan ayat-ayat ini. Misalnya tadi tentang Allah sebagai penyedia pemelihara, Matius 6. Atau dalam Kolose 3 ayat 23, melakukan segala sesuatu untuk Tuhan. Ya, atau nanti dengan ini investasi rohani. Ya, misalnya Matius 6 mengumpulkan harta di surga. Etos kerja 2 Tesalonika 3. Atau dengan Galatia 6 ayat 9, Khotbah 3 ayat 1 sampai 8. Nah, kamu harus kombinasikan dengan deep structure-nya, pikiran kamu. Nah, itu yang kita sebut dengan sintesis atau sinergi. Ini yang nggak gampang. Ya. Sinergi antara pikiran kita dengan pikiran Kristus, pikiran Allah. Ya, seperti tadi saya bilang di sini, teoria itu di sininya justru. Kamu menemukan, tadi kutipan siapa ya? Kamu menemukan yang namanya the hidden meaning, makna yang tersembunyi, atau namanya teoria. Nah, ini teorianya, spiritual sense. Ya. Nah, ini yang menggunakan namanya tipologi atau alegori. Ya. Nah, ini memang nggak gampang gitu ya. Tadi dikatakan itu satu tugas yang nah, itu satu tugas yang memang menjadi goal, ya, menjadi tujuan dari yang waktu kita membaca kitab suci itu. Oke, ya. Nah, misalnya ini ya contoh, kan kalau di deep structure-nya kan tadi kita mengatakan ini kecenderungan alami manusia, ya kan? Kamu tinggal kutip lagi di sini. Ini kalau tadi di deep structure-nya ini kecenderungan naluriah manusia untuk mempersiapkan rencana jangka panjang. Ya, setiap orang begitu, untuk bekerja keras, mempersiapkan masa depan. Nah, ini tercermin dalam perilaku semut yang mengumpulkan bekal lagi. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis akan kenyamanan dan kemandirian manusia. Ya. Nah, lalu kamu coba lihat lensa kristologinya, Christ Center-nya, misalnya ambil dari Paulus. Kerja keras bukan sekedar upaya duniawi, tapi bentuk ibadah diarahkan kepada Tuhan. Nah, ini kamu ambil Kolose 3:23. Tadi ada kan di Christ Center-nya? Buku kutip. Oke. Nah, Chrysostom ada ngomong apa ini? Cek. Menegaskan gereja harus belajar dari semut dalam hal apa? Ketekunan. Jangan malas. Karena ini bertentangan dengan prinsip iman. Kolose 2 Tesalonika 10.
Jika seorang tidak mau kerja, jangan ia makan. Nah, sehingga nih paragraf pertama kita mau nyoroti kerja keras itu menjadi sarana kita beribadah, menguduskan diri, dan pelayanan bagi komunitas. Ya, nah ini kerja keras nih dan tanggung jawab. Kamu gabungkan gitu tiga-tiganya. Itu namanya sintesis. Ya. Nah, jadi waktu kamu baca ini bukan sekedar baca gini aja, kamu coba lihat gimana ya sintesisnya. Nah, ini misalnya nih, manusia bisa merencanakan masa depan. Terlihat dalam semut yang menyiapkan makanan di musim panas. Ya kan? Nah, ini deep structure-nya nih. Christ center-nya, tetapi Kristus mengajarkan agar fokus diri diarahkan pada hal-hal kekal. Jangan hanya materi, tapi juga kumpulkan bagimu harta di surga. Nah, ini ada nggak di Christ Center? Ada. Lalu ambil misalnya Evagrius. Dia membedakan ada lilin itu hal yang fana tadi kan, dan madu yang kekal. Jadi menekankan bahwa firman Tuhan adalah madu yang tidak binasa. Nah, gereja dipanggil untuk meneladani semangat ini dengan memprioritaskan karya rohani. Ya kan? Nah, misalnya kita ambil dari Christ Center yang lain, 1 Korintus 15 ayat 58. Biarlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sehingga persiapan manusia tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga spiritual, menyongsong janji kehidupan abadi. Nah, ini antisipasi ya. Yang ketiga, manusia itu kan seperti semut, cenderung kerja untuk kepentingan diri sendiri. Jadi kalau tadi kita baca, Christ Center-nya, misalnya dalam Filipi, janganlah tiap orang hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Nah, Chrysostom tadi juga mengatakan kan, lebah itu sebagai metafor gereja yang bekerja untuk kesejahteraan bersama, di mana setiap anggota berkontribusi tanpa mengharap imbalan. Nah, seperti lebah tadi, menghasilkan madu, ya kan, untuk seluruh koloni dia. Mencerminkan panggilan gereja untuk membangun harmoni sosial dan solidaritas. Nah, ini menegaskan bahwa iman bersifat komunal, bukan individualistik. Nah, ini jadi digabung-gabung gitu. Ya. Lalu, kecenderungan manusia untuk mengagungkan kekuatan dan penampilan, nah ini deep structure ya. Dibalikkan oleh Kristus yang berfirman, kekuatanku justru menjadi sempurna dalam kelemahan. Nah, Chrysostom mencatat bahwa Salomo sengaja memilih makhluk lemah seperti semut. Ya, tadi kan, semut, lebah, untuk mengajarkan hikmat ini. Nah, sehingga kita jadi tahu bahwa gereja dipanggil untuk menghargai peran kecil dan tersembunyi, seperti semut yang tekun, lebah yang rendah hati. Nah, hal ini mengingatkan bahwa kebebasan sejati terletak pada kesetiaan dalam hal sederhana, bukan pada pencapaian spektakuler. Oke, jadi belajar dari semut itu belajar dari hewan yang lemah, tapi tekun. Ya, nah ini kita juga bisa belajar dari situ. Atau ini, manusia mencari kepuasan melalui hal-hal duniawi. Nah, Amsal 6:8 mengarahkan pada kebijaksanaan lebih dalam. Evagrius menyamakan firman Tuhan itu dengan madu yang manis bagi jiwa. Menekankan bahwa kebahagiaan sejati berasal dari kontemplasi kebenaran ilahi. Tadi kan bicara soal kontemplasi. Ya, Kristus menguatkan hal ini dengan menyatakan dirinya sebagai roti hidup, sumber nutrisi rohani yang kekal. Gereja melalui pengajaran para bapa diingatkan untuk menjadi kitab suci sebagai pusat kehidupan, karena di dalamnya terkandung hikmat yang mengubah hati dan pikiran. Nah, ada beberapa tema yang saya temukan. Misalnya dari Chrysostom, dari Evagrius, dari Christ Center, tadi ada berapa tema? Banyak kan? Investasi rohani, itu satu tema. Ya kan? Belajar dari lebah, satu tema. Memikirkan orang lain. Semut, satu tema. Ya kan? Nah, ini kan saya belum masukin tentang musim tadi. Ya kan? Kita bisa satu paragraf lagi bahas tentang
musim. Nah, antisipasi ini satu tema. Seperti semut kan mengantisipasi makanan di musim panas. Tapi jangan hanya materi, kamu juga harus antisipasi nanti setelah hidupmu mati, kamu akan kemana? Nah, itu antisipasi hal-hal yang kekal. Jadi ada banyak tema-tema yang muncul. Ini kenapa saya sengaja kasih ini loh. Ini tema-temanya tentang kerja keras dari semut, ya kan? Antisipasi ini seperti investasi kerja dari semut. Pelayanan komunal dan kasih tambah wani dari lebah. Ya kan? Nah, ini juga belajar tentang semut yang kecil, lebah yang kecil. Nah, belajar dari lebah tadi yang kontemplasi. Firman itu seperti madu. Jadi ada tema-temanya yang kalian bisa gabungkan nanti. Itu caranya. Ya. Nah, nanti baru kesimpulan. Amsal 6:8 melalui sintesis deep structure, perspektif Kristus, ajaran eklesial, mengungkapkan bahwa kerja keras, semut kan, persiapan itu semut, pelayanan bukan sekedar aktivitas duniawi, tapi ekspresi iman yang holistik. Nah, inilah hidden meaning-nya. Jadi Salomo ngajarin kita bukan ngajarin kamu untuk persiapan di saat sulit aja, bukan aktivitas duniawi aja. Ini ekspresi iman yang holistik. Gereja artinya apa? Gereja dipanggil untuk menyeimbangkan ya ketekunan praktis semut, kontemplasi spiritual itu lebah, seraya mengandalkan penyertaan Tuhan. Sehingga setiap perbuatan kita menjadi kesaksian akan kasih Kristus yang menguduskan waktu, tenaga, sumber daya manusia bagi kemuliaan-Nya. Nah, itu. Ini kesimpulannya gitu ya. Lalu personalnya. Nah, personal itu apa? Personal itu refleksinya kan yang diturunkan ke dalam hati. Nah, misalnya kamu nulis ini. Coba baca. Imelda lagi. Pasal 6 ayat 8 menawarkan kebenaran yang jauh melampaui nasihat hati tentang bekerja keras. Jika kita merenungkan semut yang tekun mengumpulkan makanannya di musim panen, kita melihat sebuah gambaran dari disiplin spiritual yang dibutuhkan dalam perjalanan iman kita. Semut memahami musim dan bertindak sesuai dengan pengetahuan tersebut. Demikian pula orang Kristen dipanggil untuk memahami musim spiritual dalam hidup mereka saat-saat kemurahan Tuhan berlimpah, saat-saat pembelajaran dan pertumbuhan, dan juga musim persiapan sebagai pasangan tersebut. Nah, itu personal kita. Apa yang kamu tangkap di sini? Kerja. Ada musim spiritual, ada musim masa-masa yang sulit, ya kan? Nah, ini pokoknya berbagai pesan praktis yang kamu peroleh. Nah, kalau praktikalnya apa misalnya? Coba aplikasinya. Kita dapat menerapkan pelajaran ini dengan menerapkan disiplin spiritual harian. Ya, untuk persiapan masa depan. Mengenali, jadi yang kamu kerjakan sekarang itu bukan untuk sekarang, untuk masa depan. Mengenali dan memanfaatkan musim-musim spiritual dalam hidup kita. Bekerja tidak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga untuk kepentingan orang lain. Membangun komunitas yang saling mendukung. Selalu berinvestasi dalam hal-hal yang memiliki nilai kekal. Nah, ini aplikasi-aplikasi sederhana ya. Ya, memang saya belum bikin sampai correction, reproof, righteousness ya di ke depan. Nah, ini contoh Amsal ini. Oke. Nah, sekarang kita coba ambil Markus ya. 3 ayat 1 sampai 5. Kalian baca sebentar. Nanti saya akan masuk lagi ya. Atau kita break dulu 5 menit.